Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد kaum muslimin dan muslimat, salihin dan salihat, segenap jemaah Masjid Al-Huda yang semoga senantiasa diberikan huda dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan hari yang ke-27 Ramadan. Seiring berjalannya waktu, maka Ramadan pun akan semakin mendekat pada akhirnya. Dan kita pun juga akan mencapai penghujung daripada bulan Ramadan. Hanya bersisa tinggal 3 hari. Dan hanya tersisa 3 kali sholat tarawih. Itu pun kalau 30 hari bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan hanya 29 hari, berarti tinggal kurangin lagi. Tadi malam adalah malam yang ke-27. Dan kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar itulah rahasia yang Allah sembunyikan. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita beberapa clue, beberapa kunci-kunci, yaitu beliau sampaikan di Ashrul Awakhir, kemudian beliau sampaikan fil witri min ashril awakhir min Ramadan, di setiap malam ganjil di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW juga tambahkan lagi kunci-kunci yang lain bagi yang mungkin tidak mampu menghidupkan 5 malam ganjil tersebut. Beliau katakan yang terpenting jangan sampai kita lepas dan lalai di 7 malam yang terakhir. Berarti 23, 25, 27, 29. Dikurangi lagi oleh Nabi SAW. Tapi semakin berkurang sampai-sampai para sahabat Nabi SAW memberikan beberapa kesaksian. Ada sahabat yang sampai bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam 27. Ya. Contoh misalkan Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau pernah mengatakan Lailatul Qadri Lailatul Sab'in wa Ishrin. Ya, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam 27 Ramadan. Bukannya sahabat tidak mengerti bahwasanya Lailatul Qadar itu setiap tahun berpindah-pindah. Tapi maksud perkataan sahabat ini saking seringnya di malam 27. Dan bukan mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui hal yang gaib, bukan. Tapi mereka menyaksikan dulu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan paling tidak Nabi itu merasakan Ramadan kisaran 8 kali. Kalau kita hitung di tahun 2 Hijriah, puasa Ramadan itu ditetapkan. Dan ada satu riwayat khusus yang menceritakan jatuhnya di malam 21.
Dan itu terjadi malamnya sedang hujan. Kemudian yang lain-lain tidak dikisahkan malam keberapa. Maka ketika ada sahabat Muawiyah mengatakan ini boleh jadi selain yang 21 itu, yang tahun-tahun berikutnya itu adalah terjadi di malam 27, sehingga beliau berani mengatakan begitu. Ada lagi Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini beliau bahkan memakai sumpah, Wallahilladzi la ilaha ghairu. Dia berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Innaha la fi Ramadan. Lailatul Qadar itu betul-betul cuman ada di bulan Ramadan. Wa wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya. Ubay bin Ka'ab mengatakan sumpah 2 kali. Dan demi Allah, sungguh aku betul-betul mengetahui di malam keberapa Lailatul Qadar itu terjadi. Ya. Apa kata beliau? Hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Malam tersebut adalah malam yang Rasul perintahkan dahulu kepada kami semua untuk qiyamiha, menghidupkannya. Artinya banyak sahabat ketika itu enggak tidur, Pak. Jadi mereka bela-belain. Malam ini pokoknya enggak tidur sama sekali. Kemudian kata beliau apa? Hiya lailatus sab'in atau hiya lailatus sabihati sab'in wa ishrin. Itu adalah malam yang ke-27. Dan beliau terangkan amaratuha antatlu asyamsu bayda'a la syu'a'a laha. Aku masih ingat tandanya, bisa aku baca ketika esok harinya aku lihat matahari terbit, ya, dalam kondisi baydha, biasanya berwarna kuning, yang ini agak keputih-putihan. Kemudian la syu'a'a laha, dia tidak memancarkan cahaya yang menyakiti orang yang terkena cahayanya. Artinya cahayanya tidak begitu kuat. Tapi Bapak Ibu sekalian, semakin diterangkan tanda-tanda Lailatul Qadar, justru kalau kita lihat semakin kita tidak mendapatkan kapan sebenarnya. Iya tidak? Kalau dikatakan 27 dan tandanya seperti itu, tadi malam hujan. Kalau dikatakan memang 27, di zaman Nabi pernah 21 dan malamnya juga hujan. Jadi semakin digali, itu semakin kita tidak mengerti kapan. Maka yang tersisa tinggal apa? Iya, kita giatkan di seluruh malam. 2 hari yang lalu, tanggal 25 Ramadan, ya, itu malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, ya. Dan seorang tabi'in yang bernama Ibnu Hubairah pernah dinukilkan perkataan beliau oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya. Perkataannya seperti ini: wa in waqa'a fi lailatin min autaril ashri lailatu jumu'atin. Jika memang di dalam 1 bulan Ramadan itu ada terjadi 1 malam ganjil yang jatuhnya bertepatan dengan malam Jumat. Apa kata beliau? Itu lebih arja min ghairiha. Maka Lailatul Qadar itu lebih diharapkan terjadi di malam tersebut. Atau artinya kemungkinan besarnya di malam itu. Ya. Jadi semakin digali, semakin kita bingung. Dan semakin kita mengetahui bahwasanya betul-betul Allah ingin merahasiakannya. Dan betul-betul menjadikan kita harus giat di setiap malam. Malam Jumat itu malam terbaik, Pak. Nabi pernah sampaikan, ya, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumu'ah. Sebaik-baik hari yang mana matahari itu terbit di hari-hari tersebut adalah hari Jumat.
Fiha, di hari tersebut, khuliqa Adam, Nabi Adam diciptakan. Wa fiha udkhilal jannah, di hari tersebut juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fiha ukhrija minha, di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Jadi berturut-turut 25 kemungkinan besar, 27 tambah lagi riwayat sahabat kuat juga. Ya. 29 nanti para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan paling tidak jangan sampai lepas di malam 27 dan 29. Itu yang paling minimal bagi seseorang. Nabi itu tahu kita ini umat yang lemah. Nabi tahu generasi kita ini enggak sama dengan generasi sahabat dan tabi'in. Maka Nabi tidak cukupkan dengan mengatakan 10 hari terakhir. Karena Nabi tahu ada yang enggak kuat 10 hari terakhir tuh. Iya enggak, Pak? Ada yang masih malas-malasan, ada enggak? Ada yang masih bermaksiat di 10 hari terakhir, ada enggak? Ada yang masih ragu untuk mengkhatamkan Quran, ada enggak? Ada yang masih ragu menggelontorkan uangnya memperbanyak sedekah di 10 hari terakhir, ada enggak? Masih banyak ternyata. Maka karena Nabi tahu, Nabi berikan 5 hari atau 5 malam. Enggak mampu juga, maka 4 malam. Enggak mampu juga, maka 2 malam, 27 dan 29. Enggak mampu juga. Tadi kata sahabat yang paling sering di malam 27. Tapi semua ini membuat kita justru apa? Enggak dapat. Kapan sebenarnya? Enggak ada kemungkinan besarnya ada di mana, kecuali justru kita harus menghidupkan setiap malam di antara 10 hari terakhir. Ramadan itu cuma sebentar, Pak. Benar enggak? Ya. Maka kiranya tepat enggak ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Baqarah 184. Perhatikan ungkapan Quran itu sangat indah. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat 183. Ayat 184 apa bunyinya? Ayyaman ma'dudat. Ayyam itu artinya hari-hari. Ma'dudat ya, itu artinya yang dihitung. Ya, ada enggak Bapak Ibu sekalian yang punya itu tanggal Ramadan di rumah, setiap 1 hari dicoret, dihitung, coret, itu namanya ma'dudat. Tiba-tiba sekarang sudah di malam 27, hari ke-27 sekarang. Terasa enggak? Enggak terasa. Makanya ungkapan Quran tuh ayyaman ma'dudat. Enggak terasa, Pak, benar. Hitung satu 10 hari awal itu mungkin terasa lambat, benar. Pas udah masuk 10 hari yang kedua, sudah mulai terasa cepat. Pas 10 hari terakhir masuk, tiba-tiba sekarang sudah 1 minggu. Ya, tiba-tiba besok 28, 29 semakin cepat, tiba-tiba sudah lebaran. Ya, dan ternyata kita gini-gini aja, Pak. Apa maksud gini-gini aja? Ternyata yang punya target khatam sekian kali enggak tercapai juga. Yang punya target setiap malam harus qiyamul lail, baik tarawih bersama imam ataupun kalau tidak sempat sendirian atau berjamaah di rumah. Ternyata masih ada juga yang gugur di beberapa malam. Ada yang sudah punya pasang target 1 kali Ramadan itu harus keluar uang sekian juta. Setiap hari dia keluarkan sekian ratus. Ternyata ada masanya tiba-tiba tidak tercapai, benar? Ya. Saya itu punya kawan. Kebiasaan keluarga itu luar biasa, Pak. Ramadan ini habis, di tanggal 1 Syawal mereka membuat 1 kardus kotak amal baru. Setiap hari bapaknya masukkan, istrinya atau ibunya masukkan, anaknya, anak pertama masukkan. Setiap hari sampai di akhir Sya'ban sudah 1 tahun. Dibuka itu kotak. Ya, terkumpullah sekian juta dan mereka sudah berkomitmen yang sudah kita kumpulkan ini harus habis di Ramadan tahun ini.
Ada terkumpul 5 juta. Komitmen keluarga itu nggak mau kita pakai apapun kecuali untuk apa? Sedekah di 1 bulan Ramadan. Begitu terus Pak. Ini kebiasaan bagus gak? Bagus sekali. Ini ide yang cemerlang. Dan ini untuk mengajarkan keluarga kita betapa pentingnya sedekah. Ini bukan cerita kaleng-kaleng. Ini benar, saya tahu orangnya. Ya, ada yang seperti ini. Luar biasa. Ya. Ada yang berkomitmen sholat duha setiap hari, tapi ternyata ketika malamnya beriktikaf, paginya tidur, bangun-bangun sudah zuhur. Nggak sempat untuk duha di hari tersebut. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya ini tadi sih kita katakan, Ramadan semakin berakhir, ternyata kita itu gini-gini aja. Artinya apa? Sebagaimanapun kita berusaha keras untuk menyempurnakan target-target, lagi-lagi kita mengakui bahwasannya manusia itu penuh dengan celah. Dan lagi-lagi kita mengetahui kesempurnaan itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perencanaan yang matang? Sejak 1 tahun lalu, sejak 2 tahun lalu kita sudah rencanakan dan planningkan dengan rapi, ternyata masih selalu ada kekurangan. Ramadan itu ibarat tamu. Ya. Tadi ayyamam ma'dudat, hari yang dihitung perlahan-perlahan, kadang 30, kadang 29 hari. Kalau kita anggap Ramadan itu ibarat dengan tamu, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan siapa? Tamunya. Ramadan itu masih berada di kehidupan kita. Ramadan ini tamunya, kita tuan rumahnya. Bagaimana cara kita memuliakan tamu? Menjamunya sebaik mungkin, betul Pak? Karena Nabi katakan, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dan sangat korelatif dengan ayat Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu." Sama. Ya. Yang beriman maka apa? Muliakan tamunya. Yang beriman maka muliakan Ramadan yang hadir dalam kehidupannya. Sekarang sudah berakhir, sudah mendekati akhir. Ibarat tamu sudah merencanakan akan berpulang. Dia sampaikan kepada kita, ya, wahai tuan rumah, gak lama lagi saya akan pergi. Saya akan meninggalkan kalian. Entah saya ini ingin melanjutkan perjalanan berikutnya, atau entah memang saya ingin berpulang dan lain sebagainya. Tamu sudah sampaikan kepada tuan rumah. Kira-kira Pak, ada tamu datang kepada kita. Terus selama ini kita paham bahwasannya kita ini ternyata kurang sempurna dalam menjamu dia. Terus dia ceritakan, besok saya pulang, atau 2 hari lagi saya pulang. Apa yang kita lakukan kira-kira? Siapin sebaik-baiknya. Karena kita tahu kemarin itu banyak kekurangan. Terus kita tiba-tiba diberitahukan, padahal ini tamunya orang solih. Ada tamu hafiz Quran, ulama datang ke rumah kita. Setiap hari kita jamu. Kadang mungkin kita merasa, wah, habis ini uang nih. Ya, enggak, bertamunya enggak tanggung-tanggung 30 hari gitu kan. Habis ini uang. Tapi tiba-tiba ketika melihat akhlak yang baik di rumah kita, ketika melihat kesolehannya terlihat nampak di rumah kita, maka mungkin kita ketika berpikir sendirian, kita akan berpikir, ini sebenarnya harus saya muliakan terus. Maka ketika dia ceritakan, saya sebentar lagi akan pulang, pasti kita akan maksimalkan akhir dari hari yang tersisa. Dan tahu nggak Bapak Ibu semua, Nabi SAW mengajarkan satu sunnah. Seseorang atau tuan rumah yang menjamu tamunya, kata Nabi SAW, "Inna minas sunnati an yakhrujar rajulu ma'a dhaifihi ila babid dar." Ini enggak banyak orang melaksanakannya. Banyak di antara kita tamu yang ingin pulang, maka dipersilakan salaman, selesai pulang. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnahku, sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, seseorang yang hendak pulang, ya, dari tempat bermalamnya, maka hendaklah an yakhrujar rajulu ma'a dhaifihi, tuan rumahnya
itu keluar bersama dengan tamunya. Dianterin terus dan dilepaskan gitu. Ya, ila babid dar, sampai keluar dari pintu rumahnya. Kadang kita kan, oh iya silakan, assalamualaikum, waalaikum. Dia yang buka pintu, dia juga yang nutup pintu. Kita tuan rumah mantengin dia aja di dalam rumah. Padahal kata Nabi SAW, di antara sunnah apa? Kita gandeng dia terus sampai pintu, kita bukain pintunya, keluar dari pintu, kita terus membersamainya. Kalau punya kendaraan, sampai di kendaraannya kita antar. Kalau dia tidak punya kendaraan, ya, naik mobil umum, naik kereta, maka usahakan kita antar terus sampai angkutan tersebut. Ini kata Nabi SAW adalah sunnah. Jangan dibiarkan pergi gitu aja. Nah, sekarang Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, maka kita harus membersamainya terus. Malam 25 sudah lewat, malam 23 sudah lewat, 21 sudah lewat, 27 baru tadi malam lewat. Terus kita mau melewatkan malam 29, malam 28 dan malam 30 begitu saja. Sangat rugi kita. Harusnya kita terus maksimalkan malam-malam tersebut. Harusnya kita terus membersamai bulan Ramadan. Dan Imam Ibnu Taimiyah sampaikan, al-ibratu bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat. Yang terpenting itu adalah kesempurnaan di akhir. Enggak penting awal-awalnya itu banyak kekurangan, itu enggak penting. Ya. Ada orang ketika menyambut Ramadan itu biasa-biasa aja. Di pertengahan Ramadan dia mulai berpikir, kok orang banyak ya? Giat sekali ibadah. Allah berikan hidayah kepada dia. Maka mulai saat itu dia apa? Mulai membangun semangat untuk beribadah. Di 10 terakhir tiba-tiba semangat itu membara. Sedangkan ada orang yang menyambut Ramadan di awal luar biasa. Kayak jamaah kagetan, tahu jamaah kagetan? Ya, itu kalau datang setelah baru wah semangat. Tapi seiring berjalannya waktu melemah. Pas 10 hari terakhir dia udah capek, udah lelah. Ya, tapi tadi ada orang yang di awal biasa aja. Di pertengahan Allah berikan hidayah. Di akhir Ramadan tiba-tiba semangatnya membara. Kata Ibnu Taimiyah, yang lebih baik yang mana? Yang kedua tadi. Karena yang terpenting adalah kesempurnaan di akhir. Gak penting itu yang awal-awalnya kalau banyak kekurangan. Kalau mau yang lebih baik lagi berarti dari awal sampai akhir selalu dia usahakan sempurna. Ya. Jangan kita lelah, jangan kita lelah. Sabar. Masih ada 3 hari lagi. Sabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Di dalam surah An-Nisa ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Apa kata Allah? In takunu, jika kalian, ini kita kaum muslimin sedang diajak dialog oleh Allah. Allah berfirman, jika kita semua ini ta'lamun itu merasa sakit. Dalam hal ini ya, kita lihat apa? Bulan Ramadan kita lelah. Kita mulai penat. Ya, kita mulai jenuh, mulai bosan. Dan mungkin ada harta kita banyak berkurang di bulan ini. Sudah mulai lelah, sudah merasa ingin cepat-cepat lebaran. Ingat, fa innahum ya'lamun. Yang lelah itu enggak cuma orang yang beramal soleh. Penggemar ibadah itu lelah, tapi ingat pecinta maksiat itu juga lelah. Orang yang sehari-harinya mabuk-mabukan, orang yang sehari-harinya berzina, orang yang sehari-harinya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ada kalanya dia jenuh enggak? Ada kalanya dia capek enggak? Dan coba saja kalau seandainya mereka bertaubat, mereka akan ceritakan bagaimana mereka bisa taubat. Mereka akan ceritakan, tiba-tiba saya merasa jenuh, saya merasa bosan, capek kok kayaknya hidup gini-gini aja. Tiap malam ke diskotik aja. Ya, kalau lagi jenuh, lagi bosan, cari pelampiasan yang enggak baik. Ya,
Terus ketika ditanya, kamu kenapa hijrah? Mulai bosan dengan kehidupan itu. Maka ingat tadi firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lelah, kita capek dengan ibadah yang kita lakukan, maka ingat orang kafir, orang fasik, orang munafik, mereka pun juga lelah dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi dengan persamaan lelah ini, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kalian yang penggemar ibadah ini, tarjuna ma la yarjun, mengharapkan karunia, rahmat dan ridho Allah, sedangkan mereka yang bermaksiat, lelah mereka enggak dapat apa? Enggak dapat apapun, kecuali hanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka dapatkan. Ini bedanya. Ya, jadi enggak usah kita banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang-orang yang hidupnya itu banyak maksiat atau hidupnya itu tidak mau beribadah. Ya, ketika kita mulai merasa lelah, ingat ayat ini. Yang bermaksiat pun juga lelah. Maka bedanya lelah kita ini lillah. Kalau mereka lelahnya tidak ada guna. Ya. Nah, nanti kalau Ramadan ini sudah habis, kita akan lihat, Pak, di penghujung Ramadan, sikap manusia itu cuma ada dua. Yang satu berbahagia dia, senang sekali, bersorak-sorai dengan usainya bulan Ramadan. Ya, apa maksudnya bersorak-sorai dan gembira? Dia gembira 1 bulan selama ini dikekang syahwatnya. 1 bulan selama ini ada PSBB, pembatasan skala, ya, pembatasan itu, pembatasan untuk makan, pembatasan untuk begini begitu, banyak batasan-batasannya. Tiba-tiba itu dihilangkan di bulan Syawal, maka dia merasa apa? Bebas, seperti keluar dari penjara. Ya, ada nggak orang-orang yang seperti ini? Ada, dan itu nggak sedikit. Dan justru ini mayoritas. Tapi ada orang-orang ketika semakin mendekat di akhir, justru yang ada menambah kesedihan. Bersedih akan berpisah dengan bulan Ramadan. Ini mereka ini golongan yang betul-betul merasakan nikmatnya ibadah. Ya, mereka berpuasa dengan sebenar-benarnya. Mereka sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya. Dan perpisahan mereka dengan bulan Ramadan ini seringkali membuat mereka berurai air mata. Bermuhasabah. Karena dia tahu kalau besok 1 Syawal enggak perlulah saya bergembira. Karena pada hakikatnya besok itu nilai ibadah saya sudah berkurang. Dibandingkan dengan hari ini, nilai ibadahnya masih banyak. Besok itu belum tentu keridhaan Allah dan ampunannya cepat menghampiri saya. Tapi kalau sekarang Allah sudah menyatakan bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan. Besok itu bulan Syawal itu belum tentu Allah menghapuskan nama saya ini dari api neraka. Tapi di setiap malam Ramadan, kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulla lailah. Di setiap malam Ramadan Allah memiliki nama-nama orang yang dihapuskan nama mereka dari api neraka. Maka itu indah sekali Bapak Ibu sekalian kalau perhatikan bagaimana kunut witir yang dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sejak tanggal 1 Ramadan itu diantara doa kunut mereka itu, Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa a'tiq riqaba abaina minan nar wa a'tiq riqaba ummahatina minan nar wa a'tiq riqaba zurriyatina, dan lain sebagainya minan nar. Karena mereka memahami hadis itu. Setiap malam Allah memiliki daftar nama-nama hambanya yang hendak dibebaskan dari api neraka. Maka mereka berharap karunia itu, sehingga setiap malam kunut witir mereka baca a'tiq riqabana minan nar. Hapuskan nama kami ya Rabb dari api neraka. Dan gak cuma kami, nama kedua orang tua kami, nama kakek nenek kami juga mohon dihapuskan ya Rabb. Nama keturunan anak-anak kami juga mohon dihapuskan ya Rabb. Dan nama-nama keluarga kami, anggota keluarga kami mohon juga dihapuskan dari api neraka. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon diketahui di akhirat itu cuma ada 2 tempat, neraka dan surga. Kalau neraka kita dihapus dari sana, berarti insya Allah kemana?
ke surga. Ya. Adapun orang-orang yang ada di Al-A'raf, satu tempat di antara surga dan neraka, itu pun mereka hanya sementara saja. Ya, karena pada hakikatnya cuma ada dua saja, antara surga ataupun neraka. Nah, maka kita tinggal pilih mau di kelompok yang mana nih? Kelompok yang berbahagia dengan meninggalkannya Ramadan dari kehidupan kita, atau kita termasuk yang bersedih? Bagusnya pilih yang mana? Bagusnya pilih yang mana? Bersedih. Ya. Ada seorang tabi'in, Bishr al-Hafi rahimahullah. Qilalah, ditanyakan kepadanya tentang apa? Tentang qauman, inna qauman yajtahiduna wa yata'abbaduna lillahi fi syahri ramadhana wahdah. Wahai Bishr al-Hafi, ini ada golongan orang-orang yang mereka itu menyembah Allah, ya, di bulan Ramadan saja. Apa pendapatmu? Kata beliau, bi'sal qaum. Itu bukan golongan yang bagus. Mereka itu adalah seburuk-buruk kaum. Kenapa? Mereka itu adalah qaumun la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Mereka itu enggak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali cuma di bulan Ramadan. Sehingga bisa kita katakan mereka itu menyekutukan Allah dengan Ramadan. Karena sesungguhnya mereka itu bukan hamba Allah, tapi hambanya Ramadan. Ya, sama saja kita menyamakan antara Allah dengan Ramadan. Tinggal kita pilih mau jadi hamba Allah atau hambanya Ramadan. Ya, ibarat ini, pengibaratan perumpamaannya seperti ketika dulu Rasul wafat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa yang paling heboh? Siapa sahabat yang paling heboh, Pak? Umar bin Khattab. Dia katakan bahkan, ini Muhammad bukan wafat. Muhammad itu pergi meninggalkan kita sejenak seperti dulu Musa meninggalkan kaumnya. Yang berani-berani ngomong Muhammad meninggal, sini. Ya. Saya potong lidahnya, saya apa-apakan. Tapi siapa yang datang? Yang paling bijak, ya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad itu sudah wafat. Wa man kana ya'budullaha, tapi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah itu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Begitu juga sikap kita dengan Ramadan. Ramadan itu sudah habis, maka ingat Ramadan itu makhluk Allah. Dia sudah habis sekarang. Tahun depan memang masih ada, tapi belum tentu umur kita masih ada. Ya. Apakah puasa sudah habis setelah Ramadan? Tidak. Di bulan Syawal masih ada puasa Syawal. Di bulan Syawal masih ada Ayyamul Bid. Di bulan Syawal masih ada Senin Kamis. Apakah sudah selesai tilawah Al-Quran? Tidak. Mushaf masih ada di rumah kita. Mushaf masih ada di masjid-masjid. Mushaf masih kita miliki di handphone kita. Ya, maka tilawah Quran tidak cuma terbatas di bulan Ramadan. Langgengkan di bulan berikutnya. Apakah salat tarawih, ya, atau qiyamul lail sudah usai dengan usainya Ramadan? Tidak. Allah tetap turun di sepertiga malam yang terakhir. Tetap saja Allah mengajak kita, membangunkan kita. Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirullah. Tetap saja di setiap sepertiga malam, gak cuma di bulan Ramadan, Allah akan berfirman kepada kita semua, siapa yang sudi meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Siapa yang sudi berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang sudi meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Apakah dengan habisnya Ramadan pahala dari Allah itu juga sudah habis? Tidak. Allah itu adalah zat yang tiada batas.
maka pahala seberapapun yang Allah berikan itu tidak terbatas. Sebagaimana karunia-Nya pun tidak akan terbatas. Nabi pernah berikan analogi tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia dikumpulkan dari yang pertama kali diciptakan sampai hari kiamat, beserta dengan jin dari awal diciptakan sampai dengan hari kiamat, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berkumpul jadi satu di suatu bukit, fasa'aluni, masing-masing di antara mereka itu mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan bayangan mungkin permintaan yang paling sulit. Misalkan masing-masing di antara kita minta harta kekayaan kerajaan seperti Nabi Sulaiman misalnya. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Manusia dari awal ciptakan sampai akhir dan jin dari awal ciptakan sampai dengan akhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah berikan masing-masing di antara mereka permintaan mereka. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma naqasa zalika min mulki illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Tidak berkurang sedikit pun kerajaanku kecuali ibarat seperti kamu mencelupkan jarum ke dalam samudra. Lautan yang begitu luas, kita celupkan jarum, kita angkat, yang menetes paling 1, 2, 3 tetes. Ibaratnya yang berkurang dari kerajaan dan milik Allah seluruhnya itu hanya sekian. Seandainya memang semuanya minta sesuatu yang paling besar, maka al-ajru minallah, pahala dari Allah pun juga demikian, tidak terbatas. Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa? Ajrun ghairu mamnun. Ya. Apa itu ajrun ghairu mamnun? Pahala yang enggak terputus-putus, ngalir terus, Pak. Rekening pahala Nabi sampai sekarang itu enggak terputus. Kenapa? Karena setiap kita beribadah itu meniru siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita enggak tahu tentang syariat kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap sholat kita itu ngalir pahalanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap umatnya semua ngalir ke beliau. Makanya disebutkan beliau itu, ya, adalah ajrun ghairu mamnun. Ya. Enggak terputus-putus pahalanya. Ya. Allah Maha mampu seperti itu? Sangat mampu. Dan Allah perlu diingat tidak memiliki batasan apapun. Ya, pendengaran Allah tidak ada batasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang apa? Bisik-bisik di antara 3 orang, yang keempatnya siapa? Allah. Bisik-bisik di antara 5 orang, yang keenamnya siapa? Allah. Dan tidaklah jumlah bilangan yang lebih sedikit, 3 orang, 2 orang, atau bahkan dia sendirian ngomong di dalam hatinya. Ingat, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita di penghujung Ramadan ini senantiasa berdoa. Panjatkan doa sebanyak-banyaknya, minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, istiqomah itu adalah karunia terbesar. Ya. Bahkan para ulama, para salafus salih mengatakan a'zamul karamah. Ya, karomah yang paling besar yang dimiliki seseorang. Tahu karomah kan, Pak ya? Ya. Karomah itu adalah sesuatu yang dimiliki hamba Allah yang salih, dan ini tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ya. Oh, itu kalau kita melihat ada orang ngeludahin orang lain terus dia sembuh, maka dibilang, oh ini punya karomah. Kalau ada orang yang bersorban, ya, kemudian bercelak, pakai gamis, tiba-tiba berjalan di atas air ngambang, kita akan katakan apa? Oh ini waliullah, ini punya karomah. Salafus saleh dulu enggak memandang itu karomah. Itu hal biasa.
Kenapa hal biasa? Karena mereka tahu seandainya memang itu menjadi tolak ukur karomah, nanti Dajjal lebih hebat lagi. Dajjal itu bisa ngidupin orang mati. Ya, Dajjal itu dikisahkan oleh Nabi SAW tentang seseorang yang paling kuat persaksiannya dari umat Nabi SAW. Siapa dia? Orang yang menantang Dajjal. Ketika dia sudah berjumpa dengan Dajjal, Dajjal bertanya, kamu mau nggak beriman sama saya? Dajjal tunjukkan kehebatannya. Dia nggak bergeming sedikit pun. Apa kata Nabi SAW? Dia katakan kepada orang-orang, wahai segenap manusia, ayyuhan nas, ini Dajjal nih yang dulu pernah diceritakan oleh Nabi. Kalian harus ingat, jangan ikuti dia. Dajjal perintahkan apa? Pengawalnya untuk menguliti dia hidup-hidup. Ya, apakah dia bergeming? Berubah prinsipnya? Tidak. Dia tambah lantang mengatakan ini sesuai banget dengan yang diceritakan oleh Nabi ini orang. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dajjal belah tubuhnya dari kepala terbelah dua. Di bagian kanan, di bagian kiri Dajjal lewat di tengahnya untuk menunjukkan kesombongan dan untuk meyakinkan orang ini sudah mati. Setelah dilewati Dajjal mengatakan, "Qum, bangun kamu." Menyatu kembali, hidup lagi orang. Ya, ini memang ujian sekali. Tapi kata Nabi SAW, dia nggak bergeming sedikit pun. Dan Nabi sampaikan, orang ini berkata, wahai kaumku, wahai segenap manusia, percayalah kepadaku. Karena sesungguhnya dia nggak akan bisa melakukan hal kayak tadi lagi setelah kejadian itu. Maka Dajjal ingin membelah lagi, tapi tiba-tiba tertahan. Dengan kuasa Allah tidak mampu dia dibelah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini namanya apa? Ini namanya istidraj, bukan karomah. Karena ini dimiliki oleh musuh Allah yang Allah murkai. Jadi karomah itu bukan kehebatan-kehebatan yang tadi disebutkan. Tapi kata para ulama, a'zamul karamati luzumul istiqamah. Karomah terbesar yang dimiliki hamba Allah itu adalah ketika dia istiqomah terus. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Qasas, surah yang ke-28 ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ketahuilah Muhammad, kalau ini untuk Nabi SAW berarti lebih layak lagi untuk kita. Kenapa? Kata Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya kamu Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu suka. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada dia yang kehendaki. Kalau Nabi SAW saja nggak mampu, apalagi kita, Pak. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang layak diberikan petunjuk. Kalau kita sudah tahu begitu, maka kita harus minta istiqomah setiap hari. Bagaimana cara minta istiqomahnya? Kayak Nabi, Pak. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Artinya, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku ini tetap berada di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, yang membolak-balakan hati, mohon apa? Sarrif qulubana ala ta'atik. Mohon jadikan, teguhkan hati kami ini tetap terus taat kepada Engkau. Sayyidah Ummu Salamah mendengar Nabi sekelas Nabi, Pak, selevel Nabi loh, yang dosanya diampuni, yang lampau dan yang akan datang. Manusia yang pertama kali membuka pintu surga, tapi doanya ini terus-menerus dipanjatkan. Maka Ummu Salamah bertanya, apa kata Nabi SAW? Innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Ketahuilah Ummu Salamah, setiap hamba Allah, setiap anak cucu Adam, itu hatinya ada di antara jari jemari Allah. Faman syaa
aqama wa man syaa azagha. Kalau Allah berkehendak maka Allah jadikan dia istiqomah. Kalau Allah berkehendak maka Allah sesatkan dia. Selain dua doa ini, Quran pun juga mengajarkan doanya. Di surat Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah sebelumnya engkau memberikan petunjuk pada hati kami. Nah, ini harus kita pahami. Salah satu contoh bentuk keistiqomahan salafus salih. Ada seseorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab. Ini anaknya sahabat. Ada sahabat namanya Al-Musayyab radhiyallahu taala anhu. Punya anak namanya Sa'id. Sa'id ini menantunya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini orang istiqomah banget sholat berjamaah. Saking istiqomahnya, Ibnu Hajar menceritakan biografi tentang Sa'id bin Al-Musayyab bahwasannya manudiya bis salati min arba'ina sanatan illa wa Sa'idun fil masjid. Tidaklah azan dikumandangkan selama 40 tahun, Pak. Bayangkan, sehari azan 5 kali, seminggu azan 35 kali. Bayangkan 1 bulan. Bayangkan 40 tahun azan dikumandangkan, tidaklah dikumandangkan kecuali Sa'id bin Musayyab itu sudah ada di masjid. Selama 40 tahun, Pak, sholat nggak pernah ketinggalan menjawab azan. Ada, Pak, di antara kita yang bisa? Seminggu aja kita coba istiqomah nih di shop 1, ada nggak? Berarti 35 kali sholat. Ada yang sanggup? Ya, kita bikin itu kan target 1 minggu. Ya, soft terdepan di Masjid Al-Huda. Nggak dapat di Al-Huda, Masjid Asy-Syakirin. Pokoknya punya tabel. Setiap kali tercapai dia coret. Wah, kalau kita ibadah di target, Pak, itu semangat. Ya, tapi ini juga jangan ditampakkan ya. Jangan nanti difoto, pasang di status. Ya, nanti bahaya nih. Bisa rusak nanti. Ya. Ini cuma menjadi rahasia kita saja. Atau rahasia terdekat dengan istri, karena misalkan kita berlomba-lomba kebaikan dengan istri, ya, punya target kayak gitu. 1 bulan bisa nggak? Kalau 1 minggu sudah mampu, 1 bulan. Nah, ini Sa'id bin Al-Musayyab nggak perlu pakai tulis-tulis target begitu. Ya, dia tahu betul keutamaan ibadah sholat dan embel-embelnya. Embel-embelnya itu apa aja? Menjawab azan, menyempurnakan wudu, i'tikaf, menunggu waktu azan. Ini kan embel-embel dalam ibadah sholat. Dan semuanya itu penuh dengan pahala. Maka tidak aneh beliau sanggup 40 tahun sudah ada di masjid sebelum muazin datang. Ya, ini namanya karomah. Karomah yang terbesar dimiliki hamba Allah adalah istiqamah. Maka di akhir penghujung bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan doa kepada Allah Subhanahu. Doanya apa tadi? Meminta keistiqomahan. Karena kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan langgeng di bulan Syawal, akan langgeng di bulan Zulqa'dah, akan langgeng dan berkesinambungan di bulan Zulhijjah, dan seterusnya sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Ketika sudah bertemu dengan Ramadan, sudah 11 bulan kita mampu mengkontinyukan amalan yang seperti itu, maka tinggal di bulan Ramadan tahun 1443 kita naikkan lagi levelnya. Kan jadi indah. Ya. Terus nanti dilakukan seperti itu terus. Ramadan tahun 1444 naik level lagi. Ya, terus menerus, maka kita semakin menuju derajat ketakwaan. Dan ketahuilah sesungguhnya surga itu berderajat dan bertingkat-tingkat. Semakin bertakwa kita, maka semakin tinggi derajat surga kita.